Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Suci Merayani, NIM 303020087. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur dan fungsi. Fungsi itu merupakan sebuah sekumpulan instruksi dalam sebuah blok. Nah, yang dimana untuk membuat fungsi ini itu ditandai dengan kata kunci function, lalu diikuti dengan nama fungsinya. Nah, sini ada contoh codingannya. Sini ada function, lalu nama fungsinya member BTS dalam kurung dengan tanda kurung kulawa. Nah, eho ini merupakan sekumpulan instruksi yang akan dijalankan. Untuk memanggil fungsi-fungsi ini, itu bisa dilakukan dengan cara memanggil nama fungsinya, sini member BTS, lalu eho hr. Fungsi ini bisa kita panggil lagi atau bisa kita pakai berulang kali. Contohnya di sini kita panggil fungsinya lagi, yaitu member BTS, tanda kurung, titik koma, tag penutup PHP. Untuk outputnya adalah next. Fungsi parameter. Parameter itu digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam fungsi. Jadi dalam fungsi itu kita bisa memasukkan lebih dari satu nilai. Di sini function, nama fungsinya perkenalan, ada parameter variabel nama dan variabel salam. Karena pastinya tidak hanya ada satu nama dan tidak hanya ada satu salam. Hanya parameter ini kita bisa menambahkan nama lain dan juga salam yang lainnya. Gitu. Ini ada echo variabel salam br, echo hi br variabel echo aku variabel nama br, echo bagaimana kabarmu, aku harap kamu selalu senang dan sehat br. Lalu kita panggil fungsi yang telah dibuat. Kita panggil nama fungsinya perkenalan, di dalamnya terdapat namanya pengagum rahasia dan salamnya dear someone, echo hr. Nah, di sini kita bisa menuliskan lagi nama yang lain. Variabel aku namanya Gemini, variabel ucapan salam good morning. Kita panggil fungsinya, nama fungsi perkenalan, lalu kita panggil ternyata variabel aku, variabel ucapan salam. Jadi untuk outputnya, ini dia outputnya. Jadi kita bisa panggil nama yang lain dan juga dengan salam yang lain. Seperti itu. Next, fungsi tanpa parameter atau menggunakan nilai default. Adanya nilai default ini itu bisa digunakan ketika kita lupa memasukkan parameternya. Jadi sini ada function, nama fungsinya BTS, di dalamnya ada parameter variabel nama, ini variabel salam. Nah, ini yang namanya nilai default, annyeonghaseyo. Sini terdapat instruksinya seperti ini, dan kita panggil fungsinya, nama fungsinya BTS, namanya BTS, salamnya 1, 2, 3, echo hr. Di sini ada variabel member, namanya Bangtan Voice, variabel ucapan salam Anyong. Di sini kita panggil fungsinya tanpa parameter salam misalnya. Kita panggil di sini BTS, kita hanya memanggil fungsi variabel member tanpa ucapan salamnya. Nah, ini. Jika di sini kita tidak memanggil parameter salamnya, nanti otomatis dia akan diisi dengan nilai defaultnya di sini. Seperti itu. Oke, next. Mengembalikan nilai. Fungsi mengembalikan nilai itu menggunakan return. Pada contohnya, function nilai fungsinya hitung umur, dalamnya terdapat parameter variabel tahun lahir, variabel tahun sekarang. Variabel umur, variabel tahun sekarang dikurangi variabel tahun lahir, return variabel umur. Ini penggunaan returnnya daripada variabel umur. Kita panggil echo tahun 2023 saya berumur. Kita panggil nama fungsinya di sini hitung umur. Saya menggunakan tahun 2005 2023 tahun. Jadi outputnya tahun 2023 saya berumur 18 tahun. Next, panggil fungsi ke dalam fungsi. Jadi ketika kita sudah membuat fungsi sebelumnya, fungsi yang telah kita buat sebelumnya itu dapat kita panggil di fungsi yang lain. Contohnya di sini kita membuat fungsi, nama fungsinya hitung umur. Lalu di sini ada function nama fungsinya perkenalan. Nah, function hitung umur ini kita bisa panggil di function perkenalannya. Contohnya di sini, echo saya berusia, kita panggil fungsi hitung umur 2005-2023 tahun BR. Echo saya merupakan mahasiswa di Universitas di Indonesia BR. Echo mengambil program studi sistem informasi BR. Kita panggil fungsi perkenalannya. Nama fungsinya perkenalan Putu Suci Merayani. Nah, ini dia. Jadi dalam fungsi perkenalan itu kita bisa memanggil fungsi yang lain. Fungsi sebelumnya itu hitung umur di sini. Oke. Next. Fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif ini
merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi dia akan terus memanggil dirinya sendiri hingga kondisi tersebut terpenuhi. Seperti itu. Ini contohnya saya menggunakan bilangan Fibonacci. Function nama fungsinya Fibonacci, variable n. If variable n kurang dari sama dengan 1, return variable n. Return Fibonacci, variable n kurang 1, plus Fibonacci, variable n kurang 2. Jadi kita panggil fungsinya menggunakan bilangan for atau lebih singkat. For variable i nilai 0, variable i kurang dari 8, hitungan akan dilakukan sebanyak 8 kali, variable i plus. Echo Fibonacci variable i. Nah, ini fungsi rekursif. Dia akan menambah dengan bilangan sebelumnya. Hasil bilangan itu akan ditambah lagi dengan bilangan setelahnya, dan itu akan dilakukan sebanyak 8 kali hingga memenuhi kondisi ini. Seperti itu. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai prosedur dan fungsi. Semoga dapat dipahami. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.